semua, welcome back to my YouTube channel. Saya Tirsa Pintahan, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini saya bakal ngajak teman-teman nih untuk belajar bareng terkait salah satu tokoh psikologi dengan teori humanistiknya. Kita langsung ke videonya aja ya. Yang bakal kita bahas kali ini adalah Gordon Allport. Teman-teman, Gordon Allport ini adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada tanggal 11 November 1897 dan wafat pada tanggal 9 Oktober 1967. Nah teman-teman, Gordon Allport ini lebih optimis terkait kodrat manusia dibandingkan dengan Sigmund Freud. Secara umum, teori-teori dari Gordon Allport ini memberikan definisi positif terhadap manusia, karena ia membantu manusia untuk melihat dirinya sendiri bahwa dirinya adalah seseorang yang baik dan penuh dengan harapan. Teman-teman, Allport ini tidak percaya bahwa kepribadian yang matang dan yang sehat itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak sadar atau kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dilihat maupun yang tidak dapat dipengaruhi. Namun sebaliknya, Allport percaya bahwa kekuatan-kekuatan yang tidak sadar itu justru mempengaruhi tingkah laku orang dewasa yang neurotis atau yang berada dalam emosional negatif. Menurut Allport, kepribadian yang matang itu tidak dipengaruhi oleh trauma atau konflik pada masa kanak-kanak. Orang-orang yang neurotis itu biasanya terikat dengan masa kanak-kanaknya. Namun orang-orang yang sehat itu biasanya terbebas dari paksaan masa-masa lampau. Yang pertama, perluasan diri. Artinya, awal mulanya itu kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kita terpusat dengan diri kita tanpa memperhatikan orang lain. Namun lambat laun kita harus berusaha untuk bisa menjangkau dan mengembangkan perhatian kita terhadap orang lain yang ada di sekeliling kita. Misalnya, kita berkegiatan dengan orang lain dalam kelompok, di sekolah, atau di perkuliahan, atau bahkan di organisasi. Itu artinya kita bisa memperluas diri kita dengan kegiatan-kegiatan bersama dengan orang lain. Yang kedua, hubungan yang akrab atau yang hangat dengan orang lain. Menurut Allport, orang-orang yang neurotis itu biasanya lebih banyak mendapatkan cinta dibandingkan ia memberikan cinta. Karena orang-orang yang neurotis ini biasanya dalam memberikan cinta itu menggunakan syarat atau kewajiban-kewajiban yang bersifat tidak timbal balik. Sedangkan orang-orang yang sehat itu akan cenderung memberikan cinta tanpa syarat, tanpa paksaan, dan tanpa terikat atau apapun. Misalnya seperti ini. Jika Anda berteman dengan saya, maka Anda harus melakukan ini dan itu untuk saya. Itu orang yang neurotis. Tapi kalau orang yang sehat akan seperti ini. Jika Anda berteman dengan saya, Anda tidak perlu melakukan apapun untuk saya, ataupun saya tidak perlu melakukan apapun untuk Anda. Yang ketiga, keamanan emosional. Di dalam keamanan emosional terdapat kualitas utama, yaitu penerimaan diri. Artinya bahwa kita sebagai pribadi yang matang harus dapat menerima diri kita apa adanya. Selain itu, Allport juga mengemukakan kualitas yang lain, yaitu sabar terhadap kekecewaan. Tidak semua orang dapat sabar terhadap kekecewaan, tapi pribadi yang matang menurut Allport adalah harus bisa sabar terhadap kekecewaan. Artinya dapat mengontrol diri dengan tidak cepat frustasi dan sebagainya. Yang keempat, persepsi realistis. Orang-orang yang sehat akan cenderung dapat memandang dunia mereka secara objektif dan dapat menerima kenyataan yang ada pada lingkungan sekitar mereka atau bahkan pada kehidupan mereka sendiri. Namun, orang yang neurotis akan cenderung tidak bisa menerima kenyataan pada diri mereka atau pada lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka akan berusaha untuk mengubah realita tersebut dengan cara merekayasa realita itu sesuai dengan keinginan-keinginan mereka atau sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan atau sesuai dengan ketakutan yang mereka rasakan. Misalnya, orang yang sehat, jika mereka salah, maka mereka akan mengakui kesalahan mereka karena itu kenyataannya.
Namun, orang yang neurotis, jika mereka salah, mereka tidak akan menerima kenyataan itu. Mereka justru akan melemparkan kesalahan mereka terhadap orang lain. Yang kelima, keterampilan-keterampilan dan tugas-tugas. Keberhasilan seseorang dalam pekerjaan biasanya menunjukkan perkembangan akan keterampilan yang dimiliki atau bakat-bakat yang dia punya sesuai dengan suatu kemampuan. Orang yang sehat cenderung akan memiliki minat dalam penyelesaian masalah dan akan memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas yang telah dipilih. Orang yang sehat juga akan memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebuah tugas yang telah dia mulai. Yang keenam, pemahaman diri. Artinya, usaha untuk mengetahui diri sendiri secara objektif dari awal mula kehidupan sampai seterusnya dan tidak akan pernah berhenti. Orang yang sehat akan memiliki pandangan yang positif dan wawasan terhadap dirinya sendiri. Misalnya, memiliki pemahaman terhadap keterampilan dia, memiliki pemahaman terhadap bakat yang ia miliki, atau terhadap kemampuan lainnya yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang ketujuh, filsafat hidup yang mempersatukan. Orang-orang yang sehat akan cenderung melihat ke arah depan dan selalu terdorong dengan tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang berjangka panjang. Filsafat hidup membutuhkan adanya suara hati. Suara hati yang matang artinya perasaan, memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain yang bersumber pada nilai-nilai agama atau nilai-nilai etis.